Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi sama saya di channel ini. Dan sekarang kita akan belajar tentang em, apa itu sebuah Flutter ya, sebuah framework Flutter dari definisi dan lain-lainnya seperti itu. Oke, di sini kita akan langsung aja buka browser ya. Kita akan searching aja. Kita cari aja di sini eh, Flutter kayak gini. Nah, di sini kita cari ya penjelasan tentang apa itu Flutter ya. Kita dari sini aja dari Amazon. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa Flutter itu adalah kerangka kerja sumber terbuka ya yang dikembangkan dan didukung oleh Google gitu. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa developer front end dan full stack menggunakan Flutter untuk membangun antarmuka pengguna UI aplikasi untuk beberapa platform dengan code base tunggal gitu. Jadi intinya adalah Flutter itu adalah sebuah framework dari sebuah bahasa yaitu bahasa Dart gitu. Dan fungsi dari Flutter itu adalah sebuah membangun aplikasi yang dimana aplikasi itu kita bisa uh, menggunakan aplikasi itu untuk membuat sebuah aplikasi ya berupa aplikasi Android ataupun iOS. Nah, jadi itu adalah salah satu keunggulan dari framework Flutter ini, teman-teman. Nah, jadi teman-teman ketika ingin membuat sebuah aplikasi menggunakan Flutter, teman-teman bisa langsung aja ya install dulu Flutternya di sini ya. Ini sudah ada Flutter di sini. Teman-teman tinggal install aja di masing-masing uh, device kalian, bisa pilih Windows, Mac, Linux ataupun yang lainnya ya. Nanti tinggal diinstal seperti biasa, lalu kemudian kita akan masuk ke dalam projectnya seperti itu. Oke, untuk projectnya, ketika teman-teman sudah menginstal Flutternya, lalu sudah mengikuti semua instruksi-instruksi yang diberikan oleh Flutter itu. Nah, untuk cara masuk ke Flutternya itu teman-teman, ini saya keluarin dulu ya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung bentar ya. Teman-teman bisa langsung masuk dulu ke VS Code-nya. Bisa menggunakan VS Code, bisa menggunakan Android Studio dan lain-lain ya. Namun saya di sini akan menggunakan Visual Studio Code sebagai text editor saya. Oke, caranya tinggal teman-teman tekan Ctrl Shift P. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Lalu kita pilih yang Flutter New Project ini. Ini untuk membuat project baru Flutter. Lalu pilih yang application karena kita akan membuat sebuah aplikasi. Lalu pilih tempatnya di mana. Di sini saya pilih di local disk C Flutter ya. Lalu saya klik create. Nah, dengan nama misalnya saya kasih nama misalnya YT aja gitu. Saya enter. Nah, di sini sudah kebuat ya, langsung dibuatkan secara otomatis oleh Visual Studio Code-nya. Nah, di sini kita juga sudah dikasih sebuah folder-folder dari Flutter-nya itu sendiri, teman-teman. Nah, jadi otomatis membuat sebuah folder-folder seperti ini. Kita tunggu dulu, ini sedang ngerunning. Nah, oke. Ini your Flutter project is ready. Jadi siap digunakan ya. Nah, di sini kita sudah dikasih ya langsung masuk ke main.dart ini. Kita telah dikasih sebuah kode-kode seperti ini. Ini adalah sebuah project default atau ya the first project dari Flutter itu sendiri. Dan ini kita bisa running, teman-teman. Caranya, teman-teman bisa ke sini dulu. Ini di sini ada device ya. Lalu misalnya di sini teman-teman bisa milih mau di Chrome, mau di Edge, Windows ataupun di emulator gini. Di sini saya pilih emulator Pixel 3a. Ini adalah emulator
default atau emulator bawaan dari Visual Studio Code ketika teman-teman menginstal Flutter ya. Nah, saat ini sini lalu kita tungguin bentar. Ini akan nge-launching emulator yang tadi kita klik. Nah, sudah muncul. Setelah itu kita coba running project default atau project dasar dari Flutter ini. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa klik di sini, ini ada di sini. Nah, teman-teman pilih aja yang run without debugging ya. Atau run debugging juga boleh, terserah teman-teman. Nah, ini akan nge-running ya. Nah, di sini biasanya ini akan makan waktu mungkin 2 atau 3 menit ya teman-teman untuk menunggu project kita itu di running ya. Karena nanti itu project yang kita buat ini akan menjadi sebuah aplikasi di dalam emulator kita. Jadi perlu waktu untuk mendownload seperti itu, dan biasanya memakan waktu 2 atau 3 menit ya untuk pertama kali. Nah, kita tungguin. Nah, seperti di sini nih, saya udah ada beberapa aplikasi dari Flutter yang udah menjadi aplikasi di emulator saya seperti itu. Sini kita tunggu dulu. Dan ini juga tergantung dari kecepatan internet teman-teman ya. Kalau internetnya bagus, maka akan lebih cepat seperti itu. Kita tunggu dulu sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa lihat udah nge-running ya. Kita tunggu bentar lagi. Biasanya nggak akan lama kalau sudah seperti ini. Oke, mungkin nah sudah connect ya, berarti sudah masuk. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nih. Ini adalah aplikasi default bawaan dari Flutter ketika kita membuat sebuah project Flutter ya. Yang mana di sini kita bisa mengklik ini. Ketika ini diklik button add ini, nah maka akan menambah angka di tengah seperti itu ya. Nah, lalu keunggulan juga dari Flutter ini itu adalah Flutter itu bisa hot reload teman-teman. Jadi ketika kita mengganti sebuah misalnya teks di sini, maka akan otomatis keganti juga isinya seperti itu. Nah, misalnya di sini ada title yang Flutter demo homepage. Saya coba ganti ini di sini menjadi misalnya my project seperti itu. Nah, ketika saya save, nah ini ada hot reload. Nah, maka akan otomatis berubah atau keganti ya menjadi title yang baru kita buat tadi teman-teman. Oke, seperti itu. Lalu kemudian ya mungkin lalu kemudian yang perlu kita teman-teman tahu juga bahwa bentar ya, ini saya close dulu. Perlu teman-teman tahu juga bahwa di dalam Flutter itu ada package yang bisa kita masukkan seperti itu. Nah, package-nya di mana? Tempatnya adalah di Fastpack YAML ini. Ketika kita klik, nah di sini ada banyak ya. Ada environment seperti ini. Ada dependency juga. Ada banyak ya Flutter dependency seperti itu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Saya coba membuat menambah satu package baru. Mungkin apa ya? Nah, untuk menambah package itu teman-teman tinggal masuk ke pub.dev ya. Pub.dev itu adalah sebuah dokumentasi dari Flutter sendiri. Nah, di sini ada banyak tuh. Ada banyak apa ya namanya? Package tuh yang bisa kita gunakan seperti itu. Misalnya di sini kita pakai apa ya? Package dasar itu kita pakai apa ya teman-teman? Kita coba lihat dulu di sini. Ini kita pinggirin dikit dulu. Coba kita view all, kita cari package-nya yang kita coba cari yang paling banyak like-nya coba. Nah, di sini ada get, ada ini http gitu ya. Nah, itu adalah package dari Flutter-nya.
Kita coba cari yang populer. Di sini ada HTTP, URL launcher seperti ini, Firebase, image picker. Nah, banyak teman-teman ya. Lalu cara untuk memakainya gimana itu? Nah, teman-teman bisa misalnya saya ini aja yang get aja ya. Ini yang get. Misalnya ini saya misalnya, nah caranya gimana? Ini tinggal teman-teman copy yang ini, copy aja. Lalu kemudian teman-teman masuk ke prospek YAML di sini. Lalu bisa tambahin di sini teman-teman seperti ini. Kita tambahin aja kayak gini, get. Nah, kita save, coba kita lihat terminalnya dulu. Kita lihat output. Kita coba. Nah, coba kita tunggu dulu. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwa resolving dependencies, bahwa kita telah menambahkan dependensi baru yaitu get ya, get 466 versinya. Seperti yang di sini 466. Lalu ini semua adalah berhasil ya, berhasil kita gunakan seperti itu. Setelah kita gunakan seperti ini, misalnya ini kan get ya. Nanti teman-teman tinggal misalnya di sini import aja. Coba saya import, lalu get.dart. Nah, ini kan dari package yang tadi ya. Nah, nanti teman-teman bisa langsung gitu pakai misalnya tinggal pakai dependensinya di sini seperti itu teman-teman. Jadi mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan. Kita belajar tentang membuat Flutter, membuat aplikasi dan juga dependensi. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.